Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Nurhuda dari DKV 20A dengan NIM 2020006067. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester dari matkul Etika Profesi. Oke, langsung aja di sini. Pertama yaitu profesi desain komunikasi visual itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada content creator, desainer grafis, ilustrator, desain produk, animator, fotografer, social media spesialis, seniman efek visual, dan sinematografer, dan masih banyak lagi. Terus di sini saya mengambil profesi desainer produk. Nah, apa itu profesi desainer produk? Desainer produk itu adalah profesi yang sangat berkaitan erat dengan seni dan juga logika. Nah, kenapa berkaitan dengan seni? Karena suatu produk itu membutuhkan penampilan yang memiliki nilai keindahan atau estetika. Dan kenapa berkaitan dengan logika? Karena eh, desainer produk itu memerlukan desain yang agar tetap bisa fungsional bagi konsumen. Terus karena produk itu harus diterima dengan baik dan dapat mudah diingat oleh pelanggan atau konsumen di pasaran. Nah, desainer produk juga bertugas untuk mendesain dan atau merancang sebuah produk yang akan dijual di pasaran. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah pada contoh hasil dari seorang desainer produk. Nah, ada pada ketiga gambar ini. Terus selanjutnya adalah apa saja job desk dan tanggung jawab seorang desainer produk. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang desainer produk yang pertama adalah seorang desainer membantu perusahaan dan mengembangkan dan menciptakan sebuah produk yang berasal dari ide kreatif. Nah, terus yang kedua, seorang desainer produk juga membuat sebuah produk yang bisa memudahkan pemakaian baik dari segi proporsi, garis, bentuk, dan warna yang digunakan. Seorang desainer seorang desainer produk juga menyesuaikan bentuk, jenis desain yang sesuai dengan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Terus yang keempat, seorang desainer produk juga perlu memberikan arahan, petunjuk pada penggunanya tentang cara merawat eh, atau menggunakan produk tersebut. Terus yang kelima, seorang desainer produk juga ikut membuat desain produk yang mempunyai filosofi desain yang sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Terus ada yang keenam. Yang keenam itu seorang desainer juga menjamin hasil produksi yang bisa sesuai dengan keinginan dari klien atau konsumen dengan target pasarnya. Yang ketujuh, seorang desainer produk juga melakukan riset tentang pengalaman penggunaan produk agar bisa memperbaiki produk sesuai minat konsumen ke depannya. Terus selanjutnya adalah kualifikasi dan skill apa saja yang dibutuhkan seorang desainer produk. Kualifikasi skill yang dibutuhkan seorang desainer produk yang pertama adalah seorang desainer produk harus memperhatikan hal-hal yang kecil dan fungsi dalam merancang sebuah produk agar produk yang dibuat itu bisa bisa lebih fungsional. Terus yang kedua, seorang desainer produk juga harus mempunyai selera seni yang tinggi agar produk yang dibuat itu bisa disukai oleh khalayak umum atau masyarakat. Terus yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berinovasi terhadap produk yang dibuat agar nanti bisa bersaing dengan eh, perusahaan lain, terus memiliki ciri khas sehingga dapat diingat oleh konsumen dan menarik lebih banyak konsumen. Terus yang keempat, desainer produk harus memiliki kemampuan kayak di bidang gambar
sketsa dan alternatif berbagai desain produk yang akan dibuat. Terus selanjutnya adalah etika desainer produk. Etika desainer produk itu apa saja sih? Yang pertama adalah satu, bekerja sesuai kemampuan kita. Jangan menerima pekerjaan yang nanti malah menyusahkan kita. Nanti misalkan kita mengambil pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan kita. Misalkan kita bisa mendesain produk, malah mendesain interior atau eksterior kayak gitu. Atau mungkin dalam kapasitas kita kayak beberapa hal kita tidak bisa, jangan diambil gitu. Terus etika bekerja bersama klien, di sini ada satu etika bekerja bersama klien. Satu yaitu datang lebih dahulu daripada klien tentu saja. Terus yang kedua, gunakan bahasa yang sopan dan panggilan yang sopan terhadap klien. Terus jangan ragu mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Terus hindari memotong pembicaraan, tunjukkan profesionalitas, meminta saran dan mendengarkan kritik dan masukan. Nah, yang ketiga, copyright. Copyright di sini adalah dalam etika seorang desainer adalah seseorang yang menciptakan sebuah karya original. Tentu seorang desainer kita jangan mengambil hak orang lain atau mengambil karya orang lain. Kita hanya boleh dapat mengambil referensi sebagai inspirasi kita. Terus jadi kita jangan menyalin karya orang lain. Jadi kita menghasilkan karya orisinal dari kita sendiri. Nah, gitu. Terus pelanggaran etika. Terus di sini ada contoh pelanggaran dalam etika desainer itu apa aja. Pertama, nah, ada kasus di mana contohnya ini contoh sebagai pelanggaran etika profesi dalam seorang desainer produk. Nah, pertama, kasus antara geprek bensu dengan ayam geprek bensu. Nah, di sini ada beberapa banyak persamaan. Pertama dari geprek bensu itu sendiri, ya perbedaannya adalah pada milik Benny Sujono itu yang ayam geprek bensu ada kata ayam sebelum geprek bensu. Terus penggunaan warna, penggunaan maskot juga ayam, terus logonya hampir terlihat sama. Nah, sehingga masalah ini bergulir sampai akhirnya menjadi kasus yang sangat booming waktu itu, sampai ke meja hijau juga karena sangat terlihat sama gitu. Jadi seperti mengambil hak si pemilik ayam geprek bensu sebelumnya. Nah, yang kedua adalah produk kasus produk EcoBoil, Tupperware, dan botol BioLife. Jadi di sini pada tahun 2017 waktu itu ada kasus antara Tupperware dengan BioLife karena ada persamaan ciri produk salah satu produk mereka yaitu pada botol EcoBoil dengan botol BioLife, di mana hampir bentuknya hampir sama, namun kasus ini dimenangkan oleh BioLife sebenarnya pada saat itu karena sangat berbeda, tapi dari segi warna dan penggunaan bahannya, terus dari tutupnya juga, tutupnya juga walaupun terlihat sama, tapi memiliki hal yang berbeda seperti itu. Nah, terus kenapa EcoBoil atau Tupperware ini menuntut karena emang terlihat sama dalam segi penglihatan gitu. Nah, tapi akhirnya dimenangkan oleh BioLife. Nah, jadi sekian dari saya dari presentasi
ujian akhir semester ini tentang profesi seorang desainer ya. Nah, maksud saya profesi seorang yang lulusan dari desain komunikasi visual. Nah, itu apa saja sih pekerjaan yang dapat dilakukan oleh lulusan seorang desain komunikasi visual ya. Nah, ini salah satunya yang saya angkat adalah menjadi desainer produk gitu. Desainer produk sendiri atau visual branding itu ada di semester 4. Nah, jadi kita belajar bagaimana membuat branding yang dengan memvisualkan dan dengan fungsionalitasnya gitu. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkata atau mm, kes- eh, atau kesalahan dalam menerangkan atau saran dan kritiknya saya terima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.